Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, Engkau terus mengumpulkan kami di tempat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Biar ya Tuhan, pemaparan-pemaparan atau pengertian-pengertian yang akan diberitakan oleh Pak Pastor mengenai firman-Mu akan menyingkapkan rahasia-rahasia firman-Mu Tuhan. Bahkan akan memerdekakan kami dari belenggu-belenggu dosa untuk menjalani hidup kami hari ke hari. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Aruli Sergar. Para lektor langsung secara kontinu sampai akhir, silakan. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yosua 21 ayat 1 sampai 22. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Kemudian datanglah para kepala kaum keluarga orang Lewi menghadap Imam Eliajar, menghadap Yosua bin Nun, dan menghadap para kepala kaum keluarga di antara suku-suku orang Israel. Dan berkata kepada mereka di Silo di tanah Kanaan, demikian, Tuhan telah memerintahkan dengan perantaraan Musa, supaya diberikan kepada kami kota-kota untuk didiami dan tanah-tanah pengembalaannya untuk ternak kami. Lalu orang Israel memberikan dari milik pusaka mereka kota-kota yang berikut dengan tanah-tanah pengembalaannya kepada orang Lewi seperti yang dititahkan Tuhan. Lalu keluarlah undian bagi kaum-kaum orang Kehat. Maka di antara orang Lewi anak-anak Imam Harun mendapat dengan undian 13 kota dari suku Yehuda, dari suku Simeon, dan dari suku Benyamin. Kaum-kaum yang lain di antara keturunan Kehat mendapat dengan undian 10 kota dari kaum-kaum suku Efraim, dari suku dan dari suku Manasye yang setengah itu. Keturunan Gerson mendapat dengan undian 13 kota dari kaum-kaum suku Isakar, dari suku Aser, dari suku Naftali, dan dari setengah suku Manasye yang di Basan itu. Keturunan Merari mendapat dengan undian 12 kota menurut kaum-kaum mereka, dari suku Ruben, dari suku Gad, dan dari suku Zebulon. Demikianlah diberikan orang Israel kota-kota tadi dengan tanah-tanah pengembalaannya pada orang Lewi dengan undian seperti yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa. Dari suku Bani Yehuda dan dari suku Bani Simeon diberikan mereka kota-kota yang berikut, yang disebutkan namanya di sini. Kepada anak-anak Harun yang dari kaum-kaum orang Kehat yang termasuk Bani Lewi. Karena bagi mereka lah undian yang pertama, kepada mereka diberikan Kiryat Arba. Itulah Hebron Arba. Inilah bapak suku Enak di pegunungan Yehuda dan tanah-tanah pengembalaannya di sekelilingnya. Tetapi tanah ladang kota tadi dengan desa-desanya telah diberikan mereka kepada Kaleb bin Yefun menjadi miliknya. Kepada anak-anak Imam Harun diberikan mereka Hebron, kota perlindungan untuk pembunuh, dan tanah-tanah pengembalaan kota itu, Libna dengan tanah-tanah pengembalaannya, Yatir dengan tanah-tanah pengembalaannya, Estemoa dengan tanah-tanah pengembalaannya, Polon dengan tanah-tanah pengembalaannya, Debir dengan tanah-tanah pengembalaannya, Ain dengan tanah-tanah pengembalaannya, Yuta dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Bet Semes dengan tanah-tanah pengembalaannya, 9 kota dari kedua suku itu. Dan dari suku Benyamin, Gibeon dengan tanah-tanah pengembalaannya, Geba dengan tanah-tanah pengembalaannya, Anatot dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Almon dengan tanah-tanah pengembalaannya, 4 kota. Seluruhnya kota-kota kepunyaan anak-anak Harun, para imam itu, ada 13 kota dengan tanah-tanah pengembalaannya. Kaum-kaum keturunan Kehat
yakni orang Lewi yang masih tinggal dari antara keturunan Kehat, dapat kota-kota yang dengan undian kepada mereka dari suku Efraim. Kepada mereka diberikan Sikem, kota perlindungan untuk pembunuh, dengan tanah-tanah pengembalaannya di pegunungan Efraim, Gejer dengan tanah-tanah pengembalaannya, Kibjaim dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Bet Horon dengan tanah-tanah pengembalaannya, 4 kota. Saya lanjutkan dengan ayat 23. Dan dari suku Dan, LTK dengan tanah-tanah penggembalaannya, Gibeton dengan tanah-tanah penggembalaannya, Ayolon dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Gad Rimon dengan tanah-tanah penggembalaannya, 4 kota. Dan dari suku Manase yang setengah itu, Tanak dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Gad Rimon dengan tanah-tanah penggembalaannya, 2 kota. Seluruhnya kota-kota itu ada 10 dengan tanah-tanah penggembalaannya, ditentukan bagi kaum-kaum yang masih tinggal dari antara keturunan Kehat. Bani Gerson dari kaum-kaum orang Lewi mendapat dari suku Manase yang setengah lagi, Golan, kota perlindungan untuk pembunuh di Basan dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Bestera dengan tanah-tanah penggembalaannya, 2 kota. Dan dari suku Isahar, Kison dengan tanah-tanah penggembalaannya, Dokrat dengan tanah-tanah penggembalaannya, Yarmut dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan En-Ganim dengan tanah-tanah penggembalaannya, 4 kota. Dan dari suku Aser, Misal dengan tanah-tanah penggembalaannya, Abdon dengan tanah-tanah penggembalaannya, Helkat dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Rehob dengan tanah-tanah penggembalaannya, 4 kota. Dan dari suku Naftali, Kedes, kota perlindungan untuk pembunuh di Galilea dengan tanah-tanah penggembalaannya, Hamodor dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Kartan dengan tanah-tanah penggembalaannya, 3 kota. Seluruhnya kota-kota kepunyaan orang Gerson menurut kaum-kaum mereka ada 13 kota dengan tanah-tanah penggembalaannya. Kaum-kaum keturunan Merari, orang Lewi yang masih tinggal mendapat dari suku Zebulon, Yokneam dengan tanah-tanah penggembalaannya, Karta dengan tanah-tanah penggembalaannya, Dimna dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Nahalal dengan tanah-tanah penggembalaannya, 4 kota. Dan dari suku Ruben, Bezer dengan tanah-tanah penggembalaannya, Yahas dengan tanah-tanah penggembalaannya, Kedemot dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Mephat dengan tanah-tanah penggembalaannya, 4 kota. Dan dari suku Gad, Ramot, kota perlindungan untuk pembunuh di Gilead dengan tanah-tanah penggembalaannya, Mahanaim dengan tanah-tanah penggembalaannya, Hesibon dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Yaezer dengan tanah-tanah penggembalaannya. Seluruhnya kota-kota itu ada 4. Seluruhnya kota-kota itu ditentukan bagi keturunan Merari menurut kaum-kaum mereka, yakni yang masih tinggal dari kaum-kaum orang Lewi. Bagian undian mereka ada 12 kota. Seluruhnya kota-kota orang Lewi di tengah-tengah milik orang Israel ada 48 kota dengan tanah-tanah penggembalaannya. Kota-kota itu masing-masing ada tanah-tanah penggembalaannya di sekelilingnya. Demikianlah kota-kota tadi seluruhnya. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi
semuanya terpenuhi. Demikian firman Tuhan. Roma 8 ayat 1 sampai 17. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab ada yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah, dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntunan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah hidup oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat, bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus.
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu pada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati? Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, seperti ada tertulis. Oleh karena Engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah firman Allah. Amin. Untuk firman Tuhan, terima kasih para lektor. Selanjutnya kita akan dengar renungan firman Tuhan yang hari ini dan tema jaminan keamanan Israel. Silakan Pastor Joseph Paljang. Silakan Pastor Paul. Haleluya, luar biasa. Saya baru pulang dari kantor. Sekarang saya tiap tadi ke kantor jadinya ya. Kembali ke zaman dulu ya, saya kantor tiap hari. Saudara, jaraknya dari rumah saya ke kantor itu kurang lebih 2 jam, saudara ya, naik mobil itu. Kalau pakai macet, kalau nggak macet 1,5 jam. Kalau macet 2 jam sampai 2,5 jam. Kurang lebih 180 kilo ya jaraknya. 180 kilo kurang lebih, saudara ya. Tetapi memang di tempat saya itu ini ya benar-benar tempat yang nyaman, tempatnya orang pensiunan. Nah, kalau di Indonesia itu kayak di Salatiga itu loh, saudara, tempat pensiunan. Nah, untuk kantor itu jauhnya kayak dari Semarang Solo itu ya, kurang lebih itu kira-kira 2 jam. Tapi luar biasa. Tiap hari kita selalu ada kegiatan, ada yang kita layani ya, saudara ya, karena memang dengan adanya kantor itu kita bisa bisa menjangkau, apalagi di Den Haag ini kota banyak sekali ya orang-orang imigran ya, 60% imigran, coba Anda bayangin, saudara ya. Nah, saudara, tidak ada sesuatu yang tidak ada tukernya, saudara. Ya, pertukaran ya. Tidak ada sesuatu yang tidak ada pertukarannya. Misalnya begini, saudara ya, misalnya Anda mau punya uang banyak, ya Anda harus bekerja. Ya. Artinya ada capek, ya kan? Ada yang harus dilakukan. Atau Anda ngerampok, berarti ada yang dirugikan, atau mencuri, atau menipu, ya kan? Anda bekerja, Anda dapatkan uang, atau Anda ngerampok dari kerja yang orang.
sehingga ada yang dirugikan, ya kan? Nah, itu ada pertukaran, ada konsekuensi setiap, ya, ada ini, pasti ada ini. Itu keseimbangan alam, saudara ya. Anda mau kaya raya, ya, nggak mungkin Anda bisa kaya raya kalau hidupmu boros. Sekalipun kamu punya warisan, sekalipun kamu keturunan orang kaya, kalau hidupmu boros, tidak bisa mengendalikan uang, tidak bisa memanage uang, kamu tetap tidak akan kaya. Kamu timba uang pun habis, saudara. Serius, saudara ya, serius, habis. Anda ingin sukses hidupnya, maka kamu harus bekerja keras, harus disiplin. Ya, Pak, saya mau seenaknya sendiri hidupnya, Pak. Ya, kamu kan gitu-gitu saja. Dengan sedikit keberuntungan, kamu nggak kelaparan. Ya, tapi ya hidupnya begitu-begitu saja. Jadi selalu ada pertukaran dalam kehidupan ini, ada keseimbangan alam, saudara ya. Tuhan mengajarkan tentang pertukaran-pertukaran ini, saudara ya. Saudara, kalau Anda ingin punya damai sejahtera dalam hidupmu, ya sudah Pak, pokoknya cuma damai saja Anda bisa. Ada yang kamu korbankan, saudara. Apa, saudara? Misalnya kemarahan, ya kan? Dendam. Harus dikorbankan. Tidak bisa kamu sambil marah lalu punya damai sejahtera, gundulmu peang, saudara. Tidak bisa. Ya, tidak bisa kamu punya sejahtera sambil marah-marah. Harus kamu korbankan marahmu itu. Saya mau penuh cinta, Pak, hidupnya dicintai dan penuh cinta. Ya kamu jangan balas kalau ada apa-apa. Ngalah. Mengalah. Kalau kamu sering mengalah, kamu akan dicintai, saudara. Lah kamu nggak mau ngalah kok apa-apa, pokoknya maunya duluan kok, rebut dulu kan, sikat dulu urusan nanti. Siapa yang mau cinta kamu? Ya kan? Ngomong yang penting menang, ya, debat yang penting saya menang. Nah, urusan orang sakit hati urusan nanti. Siapa yang mau cinta kamu, saudara? Walaupun kamu benar, tapi kan saya benar, Pak. Walaupun kamu benar, kamu pengen dicintai dan pengen mencintai, maka kamu tidak boleh ingin menang debat. Sekalipun kamu benar. Iya kan? Oh, mau dapat semuanya, enggak bisa, enak aja kamu. Enggak bisa. Bahkan untuk mengampuni dosamu saja Tuhan harus mati, saudara. Untuk mengampuni dosamu saja Tuhan harus mati. Enggak bisa cuman begitu saja. Karena adil sekali alam semesta ini. Kecuali Allahnya Islam semena-mena, saudara ya. Ya kan? Boleh ngelanggar sendiri, boleh merintah sendiri, boleh ngelanggar sendiri, saudara ya. Nabinya kan gitu kan. Setiap kali nanti mau bikin dosa, turun ayat, saudara. Sehingga nggak jadi dosa. Ya kan? Saya Pak mantep. Ayatnya pun di piye. Ya kan? Tetapi itulah sebabnya tidak pernah ada keadilan di dalam Islam, saudara. Tidak akan pernah ada keadilan. Adanya puas bales. Puas balas. Lalu kalau kamu lakukan itu, maka kamu tidak akan menemukan cinta. Karena puas, hawa nafsumu terlampiaskan. Hawa nafsu untuk membalas. Ya kan? Ketika kamu ingin damai hidupmu, kamu tidak boleh balas. Kalau kamu balas, bukan damai yang kamu dapatkan. Puas hawa nafsumu. Kalau kamu puas hawa nafsumu, maka kamu akan menimbulkan permusuhan. Definisi keadilan dalam Islam adalah kamu bisa memuaskan keinginanmu untuk membalas. Dan ketika kamu membalas, yang lain merasa ada yang tidak adil. Akhirnya kamu akan menimbulkan yang di sini terpuaskan pembalasannya, yang di sana merasa tidak adil. Dia balas lagi, saudara. Makanya dimanapun Islam berada, selalu ada permusuhan. Karena keadilan itu versinya dia.
Ya kan? Sekalipun sudah ada orang merasa adil sekali buat dia, tidak ada adil yang benar-benar adil, saudara. Tidak ada. Contoh, ya. Contoh nih ya, saudara ya. Contoh. Kalau kamu, ya, misalnya nih, ini kan buruk ya, saya kasih contoh yang buruk sekali, saudara. Ada seorang namanya Broto, punya anak namanya siapa? Agnes misalnya kan. Si Broto punya anak namanya Agnes. Lalu Agnes ini diperkosa, saudara. Lalu si Broto minta keadilan. Keadilannya apa, saudara? Bunuh pemerkosanya. Apakah adil, saudara? Mungkin puas. Bukan adil, saudara. Ya kan? Bunuh pemerkosanya. Adil nggak, saudara? Loh, aku kan cuma merkosa, masa dibunuh? Bagi si pemerkosa ini nggak adil, saudara. Lalu anaknya si pemerkosa ini akan marah, saudara. Ya, tapatin nih gue, Broto. Lalu dibunuh, saudara, si Brotonya gantian kan sama anaknya si pemerkosa. Lalu Agnes ini, ya, punya anak-anaknya dia jadi dendam lagi, bunuh lagi keluarganya sana. Tidak akan pernah puas, tidak akan pernah benar, tidak akan pernah adil. Ya sudah, Pak, kalau sudah namanya memperkosa, ya ganti rugi, Pak. Loh, mau diganti rugi apanya yang sudah diperkosa? Kalau tidak diperkosa, mungkin dia sudah sama orang lain lagi yang lebih ganteng, lebih cantik. Masih bisa anaknya itu, dalam tanda kutip ya, dikasihkan atau dijual kepada orang yang layak, anak muda yang cantik, apa yang cakep, yang sugih. Tapi karena sudah diperkosa kan barang cacat namanya kan. Kan nggak pernah bisa adil kan. Ya kan? Ada anak dibunuh gitu ya, si Fitri siapa itu anaknya dibunuh itu ibunya itu ya. Seorang ada keluarga punya anak tunggal anaknya dibunuh. Lalu yang pembunuhnya masuk penjara dua-duanya. Adil nggak itu, saudara? Ya tetap enggak, nggak bisa balik anaknya. Nggak adil. Ya kan? Tidak akan pernah adil, saudara. Makanya Tuhan memberikan solusi. Ampuni. Ampuni. Nah, itu yang tadi dimaksud ya. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Terus kita bilang, oh Tuhan pasti akan membela kita. Haleluya. Cara belanya gimana, saudara? Kalau kamu lagi punya musuhan nih, Bu Sarma nih, punya musuh sama tetangganya nih. Ya kan? Tuhan pasti akan membela saya. Haleluya. Belanya gimana, Tuhan? Anda kalau lihat baca ayat di bawahnya lagi, siapakah yang sanggup memisahkan kita dari kasih Allah? Aniayakah? Kelaparankah? Nah itu cara Tuhan bela tuh. Ya kan? Paradoks kan? Tuhan membela kita, tetapi kita mengalami aniaya, kita mengalami kelaparan, penderitaan, pedang. Tetapi Paulus berkata, kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tetapi kita menghadapi apa? Pedang, kelaparan, penderitaan, aniaya. Itu yang namanya pembelaan Tuhan, saudara. Apa pembelaan Tuhan? Allah di pihak kita. Aku tidak mungkin akan dipermalukan. Nggak taunya baru keluar dari rumah dimaki-maki sama tetangganya Bu Sarma di pinggir jalan. Wah, malunya minta ampun. Wah, dia nggak pakai macam-macam, beli sandal baru ya, swallow buat nampol. Cetor. Wah, adil ini, Tuhan membalas. Gundulnya yang Tuhan membalas, Bu Sarma yang membalas. Bukan Tuhan yang balas. Ya enggak, saudara? Iya, kelamaan sih nunggu Tuhan, Pak. Nah itu masalahnya besar, Pak. Kita semua maunya Tuhan membalas, Tuhan membela kita dengan cara kita berpikir bahwa Tuhan akan membalas. Kalau aku dipermalukan orang pinggir jalan, dia akan kena karmanya dalam sekejap. Tiba-tiba dimomelin, ada sopir bis lewat apa-apa, tabrak, maunya kan begitu. Tuhan membela, haleluya. Maunya kita kan begitu, saudara. Tapi ternyata pembelaan Tuhannya kan Tuhan, jika Allah di pihak kita kan penderitaan, pedang, kelaparan, aniaya, itu loh saudara. Dan
Kalau kamu melewati itu, pedang, kelaparan, aniaya, ya kan, penderitaan, kelaparan, dan kamu setia, dan kamu mulutmu tetap berkata, Tuhan Yesus baik, maka itu ada pembelaan Tuhan di sana. Apakah kalau Tuhan membelamu berarti kamu tidak mungkin kelaparan 7 hari tidak makan, saudara? Saya 7 hari tidak makan, loh, Tuhan membela loh, saudara. Saya 7 hari tidak makan pernah ya waktu kuliah. Saya cinta Tuhan, saya pelayanan, saya sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Tetap 7 hari nggak makan tuh. Tuhan membela. Jangan ngomong Tuhan tidak bela. Dan juga jangan ngomong Tuhan membela, pasti Tuhan kamu tetap makan terus, saudara. Wah, Tuhan pasti akan membela. Nyatanya Tuhan kasih mati loh, itu Petrus, Paulus, dan lain-lain. Para rasul tetap mati loh, saudara, dianiaya loh. Lalu pembelaan Tuhannya di mana? Apa konsep dalam kepala kita yang namanya Tuhan membela, Tuhan di pihak kita? Yang namanya Tuhan di pihak kita, ya musuh-musuhnya kita akan dibiarkan jatuh, Pak. Terjerembab, dipermalukan. Itu namanya bukan Tuhan membela, saudara. Kamu tuh sedang pengen memuaskan hawa nafsumu, kamu dikte Tuhan supaya Tuhan bisa kamu kendalikan buat memuaskan hawa nafsumu, saudara. Ya, Tuhan kau anggap cai langkung, saudara, ya kan? Datang, mungkin dipaksa ya cai langkungnya. Apa bedanya Tuhan sama cai langkung kalau begitu, saudara, ya kan? Kamu perintah-perintah Tuhan, kan? Tuhan, bela perkaraku, jangan permalukan. Engkau akan membuat semua musuh-musuhku malu, mendapat malu dan celaka. Doanya beda. Doa peperangan baik, tapi doanya beda sama doanya Tuhan Yesus. Ampunilah Tuhan mereka. Kita doanya apa? Tuhan tidak akan mempermalukan aku. Tuhan akan buat musuh-musuhku mendapat malu. Kalau doanya Tuhan Yesus kan, apa? Berkatilah orang yang menganiaya kamu. Jadi bukan Tuhan akan buat musuh-musuhku mendapat malu, bukan. Tuhan, permuliakanlah musuh-musuhku. Wangil, saudara, doa kita kayak belum pernah dengar. Ya, ini Bu Sarma nih, musuhan nih. Tanya ada guru sentimennya, fitnah terus ya. Namanya misalnya Bu Tuti, ya kan. Tuhan Yesus, engkau tidak akan permalukan aku. Ada nangis-nangis, Bu Sarma tiap malam pulang nangis sampai suaminya bingung. Ada apa, Dek? Ada apa, Dek? Abang salah apa? Dikira ketahuan si abangnya ini ya, misalnya si abangnya ternyata beli mobil baru. Bu Sarma, enggak, bukan. Senang beli mobil baru, Bang. Apa itu Bu Tuti itu loh, saya difitnah terus tiap hari. Nah, terus ngomongnya, kita berdoa, doa peperangan. Aku patahkan semua itu Bu Tuti. Tuhan akan permalukan Bu Tuti. Waduh, saudara. Padahal Tuhan Yesus ngajarinya apa? Ya kan? Tuhan Yesus ngajari apa, saudara? Tuhan, biarlah Ibu Tuti ini naik jabatannya, Tuhan. Supaya Bu Tuti ini hidup keluarganya diberkati, Tuhan, gajinya naik. Supaya Bu Tuti ini mendapat rezeki nomplok, Tuhan, curian jatuh, jangan kena kepalanya. Oh, tapi Tuhan, kalau kena kepalanya bagus, tapi marem. Oh ya, doanya begitu, saudara ya. Nggak sanggup kamu berdoa begitu. Coba, siapa yang sanggup berdoa? Tuhan, tolong musuhku ini, Tuhan, supaya dapat lotre ya $1 juta, Tuhan. Siapa yang pernah mendoakan musuhnya begitu, saudara? Saya mungkin mau coba malam ini, saudara ya. Siapa yang Anda yang pernah berdoa begitu? Tuhan, berkati musuhku ini, Tuhan, supaya dapat lotre $1 juta. Tuhan, supaya dia dapat suami yang ganteng, yang sugih, Pol, Tuhan. Benar-benar dikabulkan, kamu gigit jari, saudara. Trik, bojoku merongos tonggos, iki musuhku ganteng, Tuhan takur lagi. Nggak rela hatimu, saudara. Makanya Tuhan tidak di pihakmu. Makanya Tuhan tidak ada di pihakmu dan kamu tidak bisa berkata siapakah lawan kita. Karena untuk Tuhan ada di pihakmu. Kamu benar-benar harus berdiri
sesuai dengan yang Tuhan mau dalam hidupmu. Itu loh saudara ya, pertukaran. Itu baru satu contoh. Ya, intinya apa saudara? Intinya kamu harus tahu aturan mainnya sorga. Dan kamu konsisten. Kalau suruh ngampuni, ngampuni. Kalau suruh berkati, berkati. Ya, kalau suruh lepaskan, lepaskan. Kalau suruh kerja yang rajin, kerja yang rajin. Anda tidak mungkin mendapatkan kesejahteraan, kekayaan, dan kemuliaan kalau kamu malas duduk di rumah. Tidak mungkin, ya saudara. Tidak mungkin. Tidak mungkin kamu hidupmu akan berlimpah kalau kamu hidupnya boros sekali. Setiap punya uang pasti balapan ngentek duit. Nggak mungkin. Suami istri bukannya lomba bagaimana supaya bekerja yang baik, malah berlomba ngabisin duit. Nggak mungkin, saudara. Kamu bisa benar. Ya. Nggak mungkin kamu dikasih sembako sama Yayasan Munpagi kalau kamu tidak rajin doa pagi. Semua ada konsekuensinya. Kamu harus paham itu aturannya, saudara. Nggak mungkin kamu cuma tidur saja lalu kamu akan diberkati. Nggak mungkin. Semua ada prosesnya, semua ada bayarannya, saudara ya. Semua ada prosesnya, semua ada bayarannya. Ya kan? Ada harga yang harus dibayar. Ya, saudara, ada harga yang harus kamu lakukan. Lalu di dalam harga yang lakukan itu rajin, disiplin. Kamu serahkan hidupmu sama Tuhan. Tuhan, jadilah kehendakmu. Hiduplah penuh dengan cinta setiap hari. Maka kamu akan berkata, Tuhan di pihakku, siapakah lawanku? Artinya apa, saudara? Bukan lawan tetanggamu, lawan suamimu. Ada ya orang ya, kok Tuhan di pihakku? Tuhan pasti akan membela aku dari musuh-musuh. Salah. Musuhmu itu bukan darah dan daging. Musuhmu itu bukan mertuamu, bukan tetanggamu, bukan teman kolegamu. Musuhmu itu adalah ideologi yang jahat di dalam pikiran mereka. Fitnahan-fitnahan kepadamu, itu yang Tuhan akan bela. Kamu tidak akan dipermalukan, karena kamu kan ternyata benar kalau kamu hidupnya selalu takut akan Tuhan. Itu yang dimaksud, saudara ya. Jadi bukan kamu dibela atas musuhmu takut serempak, dipermalukan, wah, haleluya. Bukan, saudara, bukan itu. Tetapi kamu menangnya adalah menang karena kamu menunjukkan pengampunan kepada mereka. Dan Tuhan beserta kamu, siapakah lawan kamu? Dengan pengampunan itu, kamu bisa memenangkan hidupnya dia. Dengan kerajinanmu yang gak malas itu, saudara, ya kamu bisa bahkan diberkati dan kamu bisa memberkati orang yang lain. Itulah yang namanya Tuhan di pihak kita. Tuhan Yesus memberkati.